Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rizky Putri Asyari. Di sini saya akan menjelaskan aliran liberalisme dalam pendidikan. Liberalisme sendiri memiliki 3 ciri, yaitu life, liberty, dan property, kehidupan, kebebasan, dan hak milik. Kaum liberal berusaha menyeimbangkan pendidikan dengan kehidupan sosial ekonominya dengan cara menyelesaikan berbagai macam persoalan yang ada di dunia pendidikan. Ideologi ini berkonsep pada modernitas barat, di mana modernitas ini memiliki ciri yaitu pengakuan sepenuhnya terhadap kebebasan individu dan rasionalitas atau mengedepankan kuasa akal. Aliran liberalisme ini berakar pada filsafat eksistensialisme, di mana manusia harus aktif dan mampu bereksistensi, serta progresivisme, seperti yang dikemukakan oleh John Dewey bahwa manusia pada dasarnya mampu menghadapi masalahnya sendiri. Aliran liberalisme ini memiliki cita-cita yaitu individualisme barat, di mana menurut ideologi ini manusia yang ideal adalah manusia yang rasionalis liberalis, di mana artinya adalah manusia memiliki potensi yang sama dalam segi intelektual. Menurut William O'Neill, aliran liberalisme dalam pendidikan itu terbagi menjadi 3, yaitu ideologi pendidikan liberalisme, ideologi pendidikan liberasionisme, dan ideologi pendidikan anarkisme. Yang pertama yaitu ideologi pendidikan liberalisme. Ideologi ini bertujuan melestarikan dan mengubah tatanan sosial masyarakat dengan cara membelajarkan kepada peserta didik cara mengatasi permasalahan yang ada di kehidupannya secara efektif. Ideologi ini berbeda menurut tingkatannya, mulai dari liberalisme metodik, liberalisme direktif atau yang lebih mengarahkan, dan liberalisme non-direktif atau laissez-faire. Selanjutnya adalah ideologi pendidikan liberasionisme. Ideologi ini menganggap bahwa manusia harus melakukan pembaharuan sebagai upaya perluasan kebebasan individu manusia. Menurut ideologi ini, sekolah bukan hanya membelajarkan kepada siswanya tentang bagaimana caranya berpikir objektif, dalam hal ini rasional ilmiah, tapi juga mengenali kebijakan yang sifatnya lebih tinggi, yang tentunya tidak terlepas dari permasalahan-permasalahan manusia. Yang ketiga yaitu ideologi pendidikan anarkisme. Ideologi ini menekankan perlunya peminimalan atau penghapusan pembatasan lembaga-lembaga terhadap perilaku personal, atau dalam kata lain mendeinstitusionalisasikan masyarakat atau membuat masyarakat bebas lembaga. Anarkisme ini terbagi menjadi 2, anarkisme taktis dan anarkisme utopis. Anarkisme taktis itu dimana sekolah itu sumber dayanya atau kekayaannya itu dimanfaatkan untuk kepentingan masyarakat yang mendesak. Sedangkan anarkisme utopis itu menciptakan masyarakat yang benar-benar secara permanen terbebas dari pembatasan lembaga. Nah, apa sih pengaruh dan dampak aliran liberalisme dalam pendidikan ini? Tadi kan aliran liberalisme berkonsep dari modernitas barat. Nah, karena adanya modernitas barat ini membuat negara-negara lain menjadikan barat itu sebagai kiblat mereka, baik dari segi lifestyle, dari segi sistem pendidikan, sistem ekonomi maupun politik, seni, dan aspek-aspek kehidupan lainnya. Dari adanya modernitas ini itu terjadi transformasi barat, di mana transformasi ini menyebabkan pendikotomian budaya, dan hal ini juga terjadi dalam dunia pendidikan. Contohnya ketika pendidikan itu menggunakan model atau paradigma barat itu disebut modern, tapi ketika menggunakan warisan budaya sendiri itu dikatakan tradisional. Lalu apa sih dampak dari aliran liberalisme dari pendidikan ini? Dampaknya tentu saja ada 2, yaitu positif dan negatif. Dampak positifnya itu memberi manfaat kepada masyarakat, karena pendidikan memiliki kesempatan dalam mengembangkan berbagai cabang ilmu pengetahuan dan teknologinya tanpa adanya kekhawatiran dan tekanan. Selain itu, adanya ideologi ini juga membebaskan masyarakat dari keterbelakangan, menggeser paradigma mistis-mistis ke pemikiran yang lebih terbuka. Tetapi sayangnya ideologi pendidikan liberalisme ini membuat situasi dehumanisasi yang memiliki 3 ciri, yaitu ketika manusia itu cenderung mengupayakan materi, hedonisasi, dan prestis. Dan tentunya ketika kondisi ini terjadi itu membuat masyarakat kehilangan eksistensinya, kehilangan jati dirinya, dan nilai-nilai tradisi budaya di masyarakat itu akan luntur atau tergerus dan melebur menjadi modernitas, di mana akan menyebabkan situasi ambiguitas. Di sisi lain, masyarakat itu
masih terikat dengan kebudayaan dan tradisinya, tetapi di sisi lain mereka harus mengikuti perkembangan zaman. Terima kasih.